Halo teman-teman YouTuber, kita kedatangan lagi ya sebuah servisan PC atau komputer, dan ini kerusakannya belum tahu ya, katanya itu rewel gitu PC-nya, dan kita akan coba nyalakan dulu. Bentar. Oke, ini sudah kita pasang kabelnya, kita coba nyalakan. Power. Kita coba lihat. Repairing automatic repair. Wah, Windows-nya juga ya kayaknya. Kita nanti akan coba lihat apakah kerusakannya sama dengan PC yang sebelumnya. Ada di RAM-nya. Ini keterangannya, automatic repair. Your PC did not start correctly. Press restart to restart your PC, which can sometimes fix the problem. You can also press advanced options to try other option to repair your PC. Dan kayaknya restart atau advanced option. Ini cara manual bawaannya Windows ya. Kita bukan manual, apa ya, cara memperbaiki lewat bawaan menunya Windows. Kita coba restart dulu. Kalau komputer yang kemarin, yang sebelumnya itu kerusakan ada pada RAM-nya ya. Wah, wih. Dan masih tetap. Nah, kita akan coba buka CPU-nya dulu ya. Kita akan cek apakah RAM-nya bermasalah juga seperti yang kemarin. Kita stop dulu videonya. Dan kita sudah bersihkan RAM-nya ya, yang slot RAM juga. Dan ini nampaknya untuk heatsinknya yang tepat di bawah kipas prosesor ini kotor. Apakah ini nanti berpengaruh? Biasanya berpengaruh, tapi nanti kita akan coba cek dulu RAM-nya ya, apakah Windows-nya tetap error atau sudah bisa normal lagi. Dan kalau nanti misalkan error, kita akan coba cek harddisknya dulu sebelum kita cek komponen yang lainnya. Oke, kita pasang dulu RAM-nya dan kita coba nyalakan lagi PC-nya. Kita lihat hasilnya. Nampaknya masih tetap ya, jadi kita akan coba untuk cek harddisknya dulu. Kita start, kita masuk ke BIOS, dan untuk masuk ke BIOS berbeda-beda di tiap motherboard. Kayaknya saya lihat menunya, kita tekan tombol delete. Nah, untuk masuk BIOS, dan di BIOS kita cek untuk settingan motherboardnya. Dan di sini keterangannya semua SATA-nya tidak terdeteksi, tetapi ini harddisknya ada. Kita cek di sini. Mana harddisk? Ini harddisk drive.
Oh, ini terdisable ya. Kita enable dulu ya, coba dulu. Kok kita coba cekin dulu ya, kita tes dulu. Kalau masih belum bisa, kita nanti coba masuk ke BIOS lagi. Oke, masih belum bisa, kita masuk BIOS lagi. Oke, jadi tadi karena kita coba mau akses harddisknya ya, susah sekali untuk booting ke harddisknya. Saya putuskan untuk lepas fan prosesornya. Ini kotor sekali, sangat berdebu, dan ini panas fannya, terasa panas. Kita akan coba bersihkan dan kita akan coba pasang lagi ya. Kita bersihkan dulu fannya. Tadi setelah kita bersihkan ya fan prosesornya, terus kita pasang lagi dan kita coba nyalakan. Ini CPU nya malah ngeblank ya, nyala tapi blank hitam. Kita coba reset BIOS nya, masih juga blank. Kemudian di sini di motherboard CPU ini ya, ini motherboardnya AMD BIOS 2006 American Megatrend, CPU nya AMD Athlon 2 X2 245 prosesor. Jadi saya ulangi, CPU nya AMD Athlon 2 X2 245 prosesor. Nah, ini ada spesial tombolnya ya, yang ini tombol warna kuning sama merah. Tombol kuning ini tombol reset, yang merahnya tombol power. Tadi saya coba nyalakan lewat situ, baru bisa masuk ke BIOSnya. Dan karena saya reset, tampilan awalnya tampilan awalnya seperti ini. Jadi kita harus setup BIOSnya, dan kita akan coba setup BIOSnya lagi ya, karena satu. Dan ini harddisknya sudah bisa terdeteksi, awalnya kan not detected. Nah, ini sudah bisa. Yang ini kita disable aja. Kemudian untuk ini kita disable, enggak butuh ya, atau jarang dipakai. Ini disable. Kemudian ini enggak bisa terbaca, ini apa, USB saya untuk cek harddisknya, aplikasi untuk cek harddisk. Kita coba mana sebentar, suhunya kita cek suhunya. Tadi sebelum kita bersihkan, suhu prosesornya itu mencapai 70 derajat, itu panas sekali. Sekarang suhunya malah menggila, 77 derajat. Kemungkinan ini waktunya ganti pasta ya, pasta prosesor. Oh, panas sekali, suhunya mencapai suhu maksimalnya. Kalau di prosesor Intel biasanya akan bermasalah CPU-nya, kinerja CPU-nya, tapi ini pakai AMD ya. AMD itu kalau panas ngegas, maksudnya masih bisa dipakai motherboardnya, nggak ada masalah. Tapi sebaiknya memang harus kita turunkan suhunya. Ini kalau kita aktifkan shutdown temperaturnya, bisa langsung mati ini CPU nya.
suhunya panas sekali ya, suhunya mencapai maksimal. Kita coba save dan exit, dan kita masuk ke BIOS lagi karena kita mau cek harddisknya. Kita tunggu loadingnya. Baru setting tanggal, jam, dan harinya. Hari ini hari Kamis tanggal 17 bulan 3 17 tahunnya 2022. Ini ya, kita coba 13 Desember kalau saya benar untuk cek bulannya. Jam sekarang pukul 22:09, berarti 14:09. Ini nggak bisa save BIOS ya, kemungkinan baterainya udah low, ini baterai CMOS nya, dan sudah waktunya perlu dilakukan penggantian baterainya. Dan kebetulan juga stok saya habis. Kita coba dulu. Nah, nggak bisa nge-save ya CMOS-nya. Kita matikan aja dulu, atau kita biarkan aja biar load ke Windows dan kita shutdown Windowsnya. Shutdown. Oh, panas. Dia sih nggak mau ya. Oke, kita matikan lewat tombol powernya saja. Oke, jadi saya tadi cari-cari ya, ada satu baterai CMOS yang bisa kita coba di sini, dan untuk nantinya kita belikan aja ya. Ini sementara kita pakai baterai yang saya temukan tadi. Saya coba save CMOS-nya bisa, dan kita akan coba cek harddisknya apakah bad sector atau tidak ya. Kita cek pakai aplikasi ini. Cek dari nol. Apakah ada bednya? Ada bednya. Jadi ini fix, kita harus ganti harddisknya, dan nanti kita akan kabari usernya dulu ya. Nah, ini bed. Kalau bed
ya, bednya di depan. Kalau bed di tengah atau di bagian depan ini kita harus potong hadisnya supaya bisa diinstal di drive yang selanjutnya di sana. Tapi ini kayaknya ada datanya, jadi kita harus kabari yang punya komputer dulu ya. Untuk selanjutnya bagaimana, apakah ganti hard disk atau kita setting partisinya saja untuk memisahkan yang bagian bed sama yang normal. Ini biasanya kalau bed di depan kalau kita repair bisa, tapi biasanya masih balik lagi jadi bed sektor karena ini kayaknya hard disknya sudah lama ya dipakai ya. Oke, kita akan stop dulu videonya. Kita akan konfirmasi dulu ke yang punya. Malam ini kita akan lanjutkan lagi servis komputer ini ya. Kita sudah beli pasta prosesor dan baterai CMOS dan akan kita pasang dulu. Oke, baterai CMOS. Kita pause dulu videonya. Kita pasang baterai CMOS-nya dan kita lepas prosesor pen-nya. Hati-hati, pelan-pelan, sebaiknya pakai dua tangan ya. Ini karena saya yang sebelah dipakai untuk merekam, jadi kita perlu lebih berhati-hati saat membongkar. Dan ini nanti akan kita bersihkan. Ini udah lama sekali ini. Kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu ya. Tampung. Hati-hati, hati. Ini debunya cukup tebal ya di prosesornya. Ini kering ya. Pasta prosesornya yang lama ini. Kita bersihkan dengan hati-hati, pelan-pelan saja, take your time. Sambil nyanyi-nyanyi juga boleh. Pokoknya gimana biar kita nyaman ya. Soalnya memang sebaiknya tidak buru-buru kalau kita membersihkan pasta di prosesor yang pastanya sudah kering. Dan kalau metode yang saya perlihatkan ini kurang pas ya, teman-teman bisa cari juga literatur di video yang lain. Mungkin kalau nggak ada di channel saya bisa cari di channel yang lain ya, karena kalau kalau ada cara yang lebih bagus kenapa tidak gitu loh. Dan saya sendiri juga kalau ketemu bagaimana cara yang lebih mudah dan lebih bagus juga biasanya saya akan
pelajari dan saya coba praktekkan. Ini ada pasta yang kering ya. Oh, kering sekali pastanya. Autofokusnya mana ini? Ya itulah kira-kira. Nah, kita bersihkan lagi. Nanti setelah pastanya sudah kita taruh ya, kita aplikasikan di prosesornya. Nanti kita akan cek di BIOS berapa suhunya. Awalnya suhunya mencapai 75 derajat maksimal panas. Kita akan coba lihat nanti di BIOS sudah turun apa belum. Dan seharusnya turun suhunya, tidak malah naik, karena kalau malah naik berarti ya masalahnya prosesornya ini udah yang pertama kemungkinan prosesornya memang sudah waktunya ganti. Yang kedua bisa jadi ada komponen di motherboardnya yang error, dan bisa juga fan-nya yang ini mungkin juga sudah waktunya ganti. Kalau heatsink saya belum pernah temu ya, gak sampai ganti, kecuali kalau ada yang karena bengkok atau memang secara fisik ada kerusakan bisa diganti. Tapi kalau fan prosesor biasanya memang usia ya, kalau sudah lama memang speknya harus ganti, karena putaran kipasnya biasanya sudah mulai melambat, jadi sudah tidak maksimal lagi kinerjanya untuk mendinginkan panas dari prosesor. Oke, saya pause lagi videonya ya, biar lebih cepat untuk proses pembersihannya, karena pakai satu tangan lumayan susah ya. Di sini dalam pembelian pastanya kita dapat grease cleanser ya, kita coba gunakan ya. Ini saya buka dulu. Saya tidak perlihatkan saat membukanya aja, karena lagi-lagi pakai dua tangan untuk membukanya. Ya kira-kira isinya kurang lebih sama seperti LCD cleaner untuk kita pasang tempered glass di HP itu ya. Ini kayaknya alkohol kandungannya. Plastiknya juga sama, baunya juga sama, alkohol. Kita coba bersihkan pakai ini ya. Ini mirip-mirip tisu basah ya. Mudah-mudahan ini kotor, bukan goresan ya, karena kalau goresan prosesor tergores itu bahaya, nanti dia tetap panas.
Ini kan kotor nih. Ini keringnya kuat sekali ya, susah dihilangkan. Nempel keras. Oke, ini udah semaksimal mungkin ya, dan kita akan coba pasang atau kita taruh, kita aplikasikan pastanya. Kita tunggu agak kering ya, atau kita pakai tisu ya. Kita ambil tisu dulu. Oh iya, hampir kelupaan, kita pelukiskan ini. Lupa. Sebentar, saya habiskan dulu. Oke, pastanya sudah kita pasangkan ya, kita aplikasikan. Dan baterai jamnya juga sudah kita pasang. Sekarang akan kita coba untuk menyalakan mesinnya. Oke, kita coba nyalakan. Kita masuk BIOS. Nah, kita setting CMOS juga ya. Wah, suhunya dingin banget, 40 derajat Celcius setelah kita ganti pasta. Oke, suhunya udah oke ya. Kita setting BIOSnya, kita cek CMOSnya udah nyimpan apa belum. Ini udah saya set tanggal dan beberapa settingan lainnya. Oke. Prosesornya aman ya, sudah turun. Kita coba masuk Windows ya, masih blue screen ya, masih blue screen atau enggak. Masih ternyata. Gak apa, kita tinggal tunggu SSD ya dari yang punya CPU ini, karena kemarin katanya saya hubungi mau diganti SSD. Oke, untuk masalah panas prosesornya udah clear, udah beres, sama baterai jamnya udah bisa selesai. Oke teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan install komputer ini ya, CPU ini. Dan dari yang punya sudah kasih ini ya, SSD pakai Midas Force
Ini kapasitasnya 256 GB dan kita install via flash disk. Ini nanti akan saya isi Windows 10 Pro, Windows 10 Pro lagi ya, yang versi 64 bit. Nanti ada pilihan super light sama compact. Oke, nanti kita pilih yang compact. Dan kita akan pasang-pasang dulu. Saya stop dulu videonya. Oh ya, sebelum proses installnya, sebenarnya ini ada bagian yang awalnya tidak ingin saya masukkan ya, tapi mungkin penting juga untuk teman-teman. Yang pertama, SSD itu ukurannya kecil ya. Kalau yang versi ini, versi Dashboard ini kecil. Kalau harddisk bawaannya itu yang besar, yang di sama harddisk 3,5 inch besar ini. Kita coba bandingkan dulu. Kita taruh dulu harddisknya. Gini, ada apa-apa, ini harddisknya kan rusak. Dan ini SSD. Susah ya. Kita ini aja gini. Nah, dari atas. Ini harddisk 3,5 inch, harddisk yang besar bawaan komputer biasanya. Dan ini yang SSD. Ukurannya hanya segini, ukurannya kecil. Kok nggak blur sih ya, ukurannya kecil. Ngeblur lagi. Dan untuk pemasangan SSD nya kita usahakan tidak goyang-goyang ya, jadi nanti akan kita taruh di sebelah ini, ada apa ya, seng penahan di bagian bawahnya. Nah, kita akan pasang di sini teman-teman. Jadi tadi waktu saya mau pasang di sini ya, ternyata bagian bautnya itu nggak pas sama lubangnya, jadi kita akan coba pindah di atas ini untuk kita coba ya. Tadi saya coba bisa untuk lubang bautnya. Nah, kita coba lihat ini, jadi akan kita taruh di atas aja SSD nya. Oke, jadi kita sudah pasang SSD nya di sini, dan kita pasang-pasang juga untuk kabel power, kabel VGA, kemudian USB mouse sama USB keyboard, dan flashdisknya yang akan kita pakai untuk install juga. Ini yang putih ini power ya, power untuk speaker aktif. Nanti kita akan cek juga untuk driver suaranya. Sekarang kita akan coba install. Kita nyalakan dulu dan kita masuk BIOS. Kita cek unitnya, dan ini harddisknya nggak terdetek lagi ya. IDE nya kita matikan aja. Untuk flashdisknya terbaca, ini saya pakai merek Kioxia, dan sebenarnya ini udah terbaca Midas Force SSI 256 ya. Oke, kita coba untuk install aja ya. Sebelumnya untuk kabelnya kita harus pilih AHCI. Ini mana ini, nggak kebaca ini, gimana ya, sebentar. AHCI. Nah, ini kita pilih AHCI. Kita cek suhu lagi, masih sama dengan kemarin yang kita tes ya, di hari sebelumnya. Suhunya sudah dingin. Kita coba install dulu ya. Masih loading harddisknya. Klik. Kita tunggu.
Dan jangan lupa sediakan sesuatu ya pada waktu kita install ulang Windows. Ini saya pakai cola. Biasanya kopi, ini minum cola. Loadingnya lama, kita tunggu saja. SSD Midas Force SATA 36 GB per second, garansi 3 tahun ya. Rate speednya 550, rate speednya 500, cepet kalau SSD ya. Oke, setelah cukup lama menunggu, kita masuk ke tampilan setup Windows. Kita bisa pakai mouse ya. Ini tetap aja English. Next. Kita pilih compact. Untuk antivirusnya nanti kita mau pakai Avast ya, jadi kita pilih yang atas saja tanpa Defender. Yang 64 bit ini udah 10 Pro ya. Dan untuk harddisknya, seingat saya kemarin minimal kalau partisi GPT ya untuk WiFi itu sekitar 90 GB. Jadi kita mau bikin ini sama ya, kita bikin 90 GB aja. Untuk partisi sisanya kita pecah jadi dua, kita bikin satunya 70 GB. Sebentar, kita bikin 150 bagi 2 75, kita buat sama aja 75 GB. Dan kita install di partisi yang C, yang di sini aja ya, yang paling besar 87,8 GB itu sekitar 90 GB. Kita next dan kita tunggu proses install ulangnya berlangsung. Install Windows maksudnya, install Windows berlangsung. Ini akan cukup memakan waktu lagi ya, jadi kita akan percepat videonya. Bagian ini ya, untuk region kita pilih Indonesia aja. Ada nggak ya? Keyboardnya tetap pakai US. Ini skip aja. Untuk usernya kita kasih nama user aja. Atau nama teman aja. Ini kita next, kita kosongkan. Ini kalau settingan dari saya, biasanya saya off kan semua ya. Kita tunggu lagi.
barusan terdengar suara ya, berarti untuk driver suaranya itu bisa. Ini kita mau pakai yang versi 21H2 ya, kita klik yes. Installnya sudah selesai, ini minta restart, kita restart sekarang. Dan karena komputernya ini restart, kita perlu masuk BIOS ya, BIOS lagi. Dan kita setting first boot device nya balik ke harddisk. Kita rubah dulu, harddisknya kita pilih yang Midas Force. Yang dua ini kita disable aja, atau kita on kan juga nggak apa-apa ya. Kita pilih Midas Force, kemudian kita save, selesai. Oke, jadi ini tampilan Windows 10 Pro X64 yang versi compact ya. Dan ini Windowsnya versi editan. Saya suka versi editan karena Windowsnya bisa bekerja lebih ringan, apalagi untuk komputer atau laptop versi lama, atau yang pakai komputer atau laptop lama. Dan temanya juga yang hitam ya. Oke, jadi untuk proses installnya seperti ini. Nanti akan kita lanjutkan beberapa setting Windows, dan kita install aplikasi-aplikasi tambahannya. Dan untuk suhunya masih tetap normal ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk menangani masalah kemarin CPU-nya ini harddisknya error, awalnya Windowsnya error, ternyata harddisknya usah ada ejector, dan suhunya prosesor panas, kita ganti pasta sudah selesai. Dan untuk masalah tidak bisa save settingan BIOS, kita ganti BIOSnya. Oke, jadi cukup sekian. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan silahkan di subscribe. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.